kedua anak yang terkenal itu disampaikan oleh teman-teman Ina dan Bagus berkumpul di sekeliling mereka untuk menyaksikan Bagus dan Ina menangis. Cukup ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Eko SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Besemen, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Besemen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini dalam acara webinar diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Besemen. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum memasuki acara ini, izinkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang menganut kepercayaan lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Dwi Ratna Wulandari SPD untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan kepada Bapak Eko SPD MPD waktu kami bersama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 2 SD Negeri 2 Kecewen. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan dari Kombel Mandiri SD Negeri 2 Kecemen untuk melaksanakan kegiatan webinar diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin semuanya dalam kami menyambut Bapak Ibu kurang berkenan, dalam menyiapkan tempat kurang nyaman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Kombel Mandiri hanya bisa menyiapkan seperti ini, mohon dimaafkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, untuk acara hari ini adalah diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dedi sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Kecemen. Untuk budaya positif ini monggo nanti Bapak Ibu terima apa materi yang dari Bapak Dedi sampaikan untuk kebaikan, terutama untuk pembelajaran yang lebih baik, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman untuk anak belajar. Jadi monggo nanti untuk dipahami, kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung kepada narasumber yaitu Bapak Dedi. Kiranya itu dari saya, Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Deputi RPD atas sambutan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu acara inti kegiatan webinar diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Dedi Rizky Saputra SPD, waktu sepenuhnya kami persilakan untuk memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Kecemen, sekaligus Ketua Komunitas Belajar Mandiri SDN 2 Kecemen, beliau Bapak Eko SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN 2 Kecemen dan SD di wilayah Korwil Pendidikan Manis Denggo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko SPD MPD atas dukungan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini, dan kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Terima kasih atas izinnya, atas materinya, dan kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Kecemen saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya, dukungannya. Tanpa Bapak Ibu semua, acara ini urung terlaksana. Kepada Bapak Ibu peserta, tak lupa saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan persiapan kelulusan kelas 6 dan di tengah kesibukan asesmen
sumatif akhir semester 2. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu membantu saya untuk ada di sini dalam melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama. Saya mohon izin untuk berbicara di sini, bukan berarti saya lebih pintar begitu ya, tapi karena kemarin saya mendapat materi ini, hari ini saya mohon izin untuk sharing, untuk kita belajar bersama. Jadi santai saja nanti, karena ini jujur saya sudah baru belajar untuk berbicara dengan seperti ini. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata budaya positif, tentu yang ada di kepala kita budaya itu adalah sebuah kebiasaan atau sikap yang dilaksanakan secara terus-menerus berkelanjutan. Kemudian diikuti dengan kata positif. Positif artinya bernilai baik. Jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan kegiatan di sekolah, budaya positif di sekolah, saya yakin di sekolah Bapak Ibu semua sudah terlaksana budaya positif seperti pembiasaan literasi, kemudian berbicara dengan sopan santun, kemudian membiasakan menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Dan sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, mohon izin untuk ice breaking dulu gitu Bapak Ibu gitu. Jadi kita hari ini membahas tentang budaya positif. Apakah ada usul untuk ice breaking dari Bapak Ibu? Tidak, baik. Kalau tidak berarti mohon izin saya untuk menentukan tema atau alur. Bapak Ibu, mari kita cari sesuatu yang agak kontradiktif dengan budaya positif ya. Mari bersama kita membuat cerita berantai Bapak Ibu. Jadi saya akan mengangkat tema perselisihan atau pertengkaran antar siswa terjadi di sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu, mari bersama-sama kita cerita berantai bergantian, diawali dengan kondisi di sekolah, kemudian sebabnya apa, kemudian konfliknya apa, kemudian diakhiri dengan bagaimana solusinya sebagai Bapak Ibu guru. Apakah cukup jelas Bapak Ibu? Iya, sambil jalan ya, mohon izin pinjam. Nanti saya awali dari saya dulu. Nanti dari depan Pak Slamet, kemudian geser mengular ya, supaya nanti dapat gantian. Ini ada yang peserta ya, kurang. Oh, sudah cukup. Baik, mari pokoknya kita cerita bebas mengarah tidak, temanya tentang pertengkaran siswa. Saya awali dulu ya. Baik, pada suatu hari di SDN Sukamakmur, jam istirahat sedang berlangsung. Monggo dilanjutkan. Anak-anak sedang bermain bersama-sama. Tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang anak perempuan. Perempuan itu menangis karena dijepit temannya. Teman tersebut lalu melapor kepada guru. Nama siswanya Dina, jangan menangis. Nina terus menangis karena masih merasa kesakitan dan setelah itu didatangi oleh gurunya. Gurunya ikutan panik karena si Nina ini nangisnya sangat histeris. Ternyata dia dicubit oleh Bagus. Bagus kemudian dipanggil oleh ibu guru ke kantor.
Di kantor, Bagus ditanya dengan gurunya. Bagus menjawab kalau tadi yang memulai Nina. Guru memanggil Nina. Oh, Nina nangis. Bagus ikut menangis. Kedua anak yang bertengkar itu disampaikan oleh gurunya. Teman-teman Nina dan Bagus berkumpul di sekeliling mereka untuk menyaksikan Bagus dan Nina menangis. Cukup ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih, sangat seru sekali. Tadi ada cerita waktu istirahat, ada Rina dan Bagus terlibat suatu pertengkaran, kemudian dipanggil oleh guru untuk diberi penjelasan, ya, untuk diberi pemahaman supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mengalami seperti ini dan sudah mengatasi masalah ini dengan baik. Nah, di materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif yang nanti di dalamnya ada beberapa teori, ya, teori untuk bagaimana caranya menciptakan budaya positif, kemudian bagaimana untuk mengontrol siswa, bagaimana menciptakan peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian ada beberapa posisi kontrol yang akan dijalankan oleh seorang guru. Kemudian yang terakhir ada bagaimana salah satu teknik untuk mendamaikan siswa yang terlibat dalam pertengkaran. Nah, baik, materi pertama kita hari ini yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, Bapak Ibu, yang pertama di sini dibahas ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi belum nampak ya di explaining-nya bagaimana teknik gurunya dalam mendamaikan siswa tadi. Kalau boleh tanya, biasanya diapakan Bapak Ibu? Siswanya diapakan? Apakah dimarahi atau diapakan supaya tidak terulang? Oke, dinasihati. Kemudian ada lagi, mungkin ada yang pernah memberikan hukuman atau konsekuensi seperti itu di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik atau saran atau nasihat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini orang dewasa yang dimaksud adalah Pak Guru dan Bu Guru di sekolah. Nah, biasanya ada anak yang terlibat dalam sebuah konflik permasalahan, kemudian kita panggil, kemudian kita nasihati, kadang-kadang sampai dimarahi, kemudian dengan kita memberikan nasihat atau saran kritik, anak tersebut akan menjadi paham, kemudian tidak akan mengulanginya lagi. Nah, menurut teori dari Dr. William Glasser ini, ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin mindset kita sebagai guru atau zaman dulu, murid mau kita jadikan seperti apa itu tergantung kepada gurunya. Kita mau menginginkan murid seperti apa, misalkan murid si A si B, kamu harus begini-begini, kamu harus begini-begini. Kemudian siswa akan menjadi orang yang seperti yang kita inginkan. Itu adalah ilusi dari Dr. William Glasser yang dimaksud dalam slide ini. Nah, kemudian dari teori ini ada pilihan Bapak Ibu, pilihan yang diberikan kepada kita sebagai seorang orang tua di sekolah, sebagai guru, untuk memilih bagaimana cara kita dalam mengatasi atau menyikapi konflik siswa yang terjadi. Yang pertama, kalau tadi sesuai dengan ilusi kontrol oleh guru, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
kita mengingatkan bahwa siswa melakukan kesalahan, oh salah, kamu nggak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi ada pilihan yang lain, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tanya dulu alasannya, kenapa kamu melakukan ini, ada apa. Jadi kita selidiki dulu, kita kasih kesempatan untuk memberikan alasan. Siapa tahu karena suatu hal yang bukan murni kesalahan siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan. Kemudian ada perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di pilihan yang lain ada semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ya kadang orang atau siswa yang nakal itu tidak pasti sengaja nakal, tapi ada sebab akibatnya. Kemudian ada orang lain yang bisa mengontrol saya. Sementara itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah di sini kita ibaratkan jika kita memegang sebuah rahasia, kemudian ada orang lain yang merayu kita atau memberikan sesuatu yang mungkin bernilai lebih, apakah kita akan membuka rahasia atau tidak? Itu semua tergantung dengan kita masing-masing. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita, meskipun godaannya itu banyak besar, tapi kalau kita bisa mengontrol diri, insya Allah kita akan tetap sesuai dengan jalur kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tadi yang dimaksud adalah ketika siswa ada yang nakal, ada yang berselisih, kemudian siswa tersebut kita arahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sementara di teori pilihan Anda tidak bisa mengontrol orang, karena yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau ilusi kontrol tadi, model berpikirnya adalah menang kalah. Dalam hal ini biasanya siswa sebagai anak di sekolah di posisi yang kalah ya, kalau misalnya bersalah. Sementara kalau dalam teori pilihan ada model berpikir menang dan menang. Jadi kita cari solusi, kita cari alasan yang bisa membuat anak itu tidak merasa bersalah, sehingga dia tidak merasa bahwa dia ini seseorang yang gagal seperti itu. Nah ini ada beberapa materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama tentang disiplin, kemudian ada teori motivasi, ada nilai-nilai kebijakan universal yang akan dijadikan keyakinan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol yang akan diperankan oleh seorang guru, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, yang selanjutnya terkait dengan disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Ya, seorang tokoh namanya Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Nah selama ini mungkin sebagai bapak ibu guru kita mengartikan disiplin itu untuk siswa harus ikut semua aturan, harus gini. Banyak sekali aturan yang sifatnya satu arah. Ya, setelah buat peraturan, kemudian semua siswa harus melaksanakan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, yang dimaksud di sini adalah disiplin diri Bapak Ibu. Jadi, menurut materi ini, disiplin sebisa mungkin kita tanamkan, kita tumbuhkan dari diri seorang anak, bukan berasal dari peraturan-peraturan yang dibuat dari luar. Jadi disiplin ini kita usahakan bisa muncul dari diri seorang anak. Kemudian lanjut nilai-nilai kebijakan universal. Nah, dengan disiplin tadi diharapkan anak-anak bisa memiliki atau mengamalkan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kata nilai kebajikan, ya, kebajikan yang bersifat universal, yang umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa.
suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan komunitas dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane ya. Jadi yang dimaksud nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi ada banyak di Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal, bisa rasa hormat, kemudian sopan santun, kemudian tanggung jawab, kemudian masih banyak nanti akan kita bahas. Kemudian sebagai seorang warga negara Indonesia, sebagai pendidik di negeri ini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah muara yang menurut teori ini akan dituju oleh seluruh siswa di Indonesia. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini terkait dengan religi, Bapak Ibu nih. Misalkan di sekolah ada kegiatan keagamaan, pembiasaan sholat berjamaah, asmaul husna, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada nilai kebajikan mandiri. Saya yakin di semua sekolah di seluruh Indonesia mengajarkan semua anak untuk memiliki karakter mandiri. Karena apapun itu, meskipun anak-anak ditinggal sekolah sendiri tanpa ditemani oleh orang tua, nah itu adalah salah satu cara untuk mengajarkan siswa agar menjadi siswa yang mandiri untuk mempersiapkan kelak ketika menjadi warga masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis, Bapak Ibu. Nah, di sini kita tahu bahwa negeri kita ini negeri yang bebas untuk mengeluarkan pendapat. Ya, jadi mungkin kalau zaman dulu ada anak-anak yang memiliki pandangan lain atau berbeda pendapat dengan gurunya, agak takut untuk menyampaikan pendapat. Nah, sekarang di era yang sudah maju ini ada salah satu poin yaitu bernalar kritis. Itu salah satu tujuannya agar anak bisa menyampaikan pendapatnya, bisa berpikir lebih kritis, ya, tidak satu arah. Misalkan memiliki pandangan lain bisa disampaikan, tentu dengan sikap dan tutur kata yang baik. Kemudian ada perkebudayaan global. Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan zaman. Sekarang zamannya sudah zaman maju, semua sudah era digital, internet. Oleh sebab itu saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga sudah menyelenggarakan pembelajaran yang berujung ke berkebudayaan global, ya, seperti pembelajaran pemanfaatan teknologi, ada yang memakai HP, ada yang laptop, dan lain sebagainya. Kemudian bergotong royong, ini adalah budaya asli bangsa Indonesia yang saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Kemudian ada kreatif. Nah, ini kreatif ini adalah salah satu bekal yang harus dimiliki siswa sejak dini agar besok ketika sudah lulus dari sekolah bisa menjadi orang yang kreatif untuk menghadapi kehidupan yang kompleks. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Di sana ada contoh bekerja sama, ada keberanian, keingintahuan, usaha, tanggung jawab, kemudian kesabaran, empati, ada memiliki rasa humor, itu juga penting. Kemudian berintegritas, bertanggung jawab. Dari sisi sikap murid, mungkin di sini dicontohkan ada sifat sikap toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, dan menghargai. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan tadi di awal kita membudayakan budaya yang positif. Diharapkan anak-anak di sekolah itu memiliki nilai-nilai seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dengan cara bagaimana kita menanamkan nilai-nilai tersebut? Nah, dengan cara pembiasaan yang sudah diterapkan di sekolah. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, dukungan, dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini yang pertama ada teori motivasi. Mungkin
dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan ini. Motivasi, motif. Kalau kita dengar kata tentang motivasi, motif itu adalah sebuah dorongan atau tindakan dalam kita melakukan sesuatu. Nah, kita lanjut. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini teori motivasi yang kita bahas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Kita bahas yang pertama dulu, yang motivasi eksternal. Di sini ada kata eksternal. X berarti motivasi yang berasal dari luar, ya, dari luar diri pribadi seorang manusia. Motivasi eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini ada contoh. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh tindakan yang didasarkan atas motivasi eksternal. Kita jeda dulu deh Bapak Ibu, ada suara adzan. Monggo sambil bisa diminum dan dimakan snacknya. Baik, mohon izin saya lanjutkan ya Bapak Ibu sambil dinikmati hidupnya. Dan Bapak yang kedua tadi kita sudah sampai ke motivasi eksternal. Nah, tadi ada perilaku manusia yang dilakukan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, biasanya ini terjadi kepada siswa yang memakai misalkan sepatu berwarna hitam itu karena menghindari hukuman, ya, bukan atas kesadaran diri. Kemudian yang lain untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya terjadi di kelas-kelas Bapak Ibu. Biasanya ada siswa, ada murid yang dia akan maju untuk tampil untuk untuk melaksanakan sesuatu atas dasar penghargaan atau hadiah. Jadi di sini mengarah ke sifat materialistik, ya. Jadi kalau tidak ada hadiahnya, tidak ada penghargaannya, biasanya siswa itu tidak mau tampil. Nah, ini adalah perilaku motivasi eksternal. Kemudian yang internal. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi internal ini menjadi tujuan budaya positif di sekolah atau disiplin positif, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini semua perilaku, semua kebaikan itu dilakukan atas dasar kemauan dari diri sendiri atau dari motivasi internal. Kemudian kita lanjut. Nah, ini menurut teori ini Bapak Ibu bahwa hukuman itu berlaku sama dengan penghargaan. Jadi jika ada anak yang mau melakukan sesuatu, mau tampil, mau maju ke depan dengan penghargaan, itu sama saja dengan hukuman. Yang dimaksud apa ya? Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini adalah dorongan eksternal, ya. Kalau ada sesuatunya, dia baru mau tampil dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek, ya. Dalam jangka pendek mungkin tidak apa-apa karena besok ada kegiatan lagi, ada penghargaan, ada hadiah lagi, dia mau. Tapi untuk jangka panjang menjadi kebiasaan dan itu tidak baik. Nah, yang tadi adalah motivasi yang baik adalah motivasi yang berasal dari diri kita masing-masing atau dari intrinsik. Kemudian bisa kita alihkan ke yang lain Bapak Ibu, tidak harus memberikan imbalan atau hadiah kepada siswa yang mampu atau berprestasi dalam hal tertentu, ya. Yang pertama, apresiasi diberikan secara khusus, kemudian diberikan secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid. Bapak Ibu, ini penting bahwa biasanya di kelas itu ada 1-2 anak yang menonjol, tetapi menonjol hanya pada sisi akademiknya atau kognitif, sementara ada siswa lain yang menonjol secara keterampilan, kemudian ada keberanian. Itu juga pantas untuk kita berikan apresiasi, misalkan dengan pujian, bagus, lanjut, terus semangat, seperti itu sudah bentuk suatu apresiasi atau penghargaan yang baik. Kemudian berfokus pada proses, tidak melulu pada hasil.
Karena kadang ketika ada tugas macam kelompok itu yang bekerja kan bersama-sama, tetapi kadang-kadang hanya diklaim oleh satu atau dua orang. Kemudian ini adalah contoh pengakuan apresiasi ya yang diberikan kepada siswa. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru kita di kelas. Nah, ini adalah nilai kebajikannya adalah rasa empati. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas di kelompok. Nah, ini adalah tentang nilai-nilai kepedulian. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini adalah tanggung jawab nilainya atau motivasinya intrinsik. Jadi ada siswa yang melihat sampah berserakan di kelas tanpa disuruh, dia sudah mengambil tindakan yang sangat baik. Kemudian lanjut, nah Bapak Ibu, apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, biasanya di sekolah itu identik dengan hukuman atau konsekuensi ya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bahwa hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, sesuatu harus terjadi dulu, baru kemudian nanti timbul konsekuensi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati. Biasanya hukuman dilaksanakan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk non fisik. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena kalau dalam konsekuensi jika anak melakukan pelanggaran ada konsekuensinya, dan pada saat anak menjalankan konsekuensinya itu mungkin anak merasa tidak nyaman ya, tetapi setelah konsekuensinya selesai dia akan kembali merasa baik. Oke, kemudian kita lanjutkan contoh hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang pertama, tindakannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu, karena yang dimaksud dalam kalimat ini antara guru dan siswa belum membuat semacam kesepakatan kelas, tapi tiba-tiba ada yang terlambat, kemudian siswa diberikan hukuman seperti itu. Kemudian yang konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi anak-anak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kotor, kemudian konsekuensinya dia harus membersihkan. Nah, ini untuk untuk khusus guru PJOK ya, biasanya ada kesepakatan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini wajar ya Bu, fisik lari itu kan lebih ke fisik, tapi karena ini materi PJOK, hal seperti itu adalah wajar selama sudah ditetapkan peraturan atau kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke materi restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, sekarang ada restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di awal tadi SBM tadi ada Lina dan Bagus yang terlibat dalam sebuah konflik. Kemudian guru mengambil tindakan, mungkin ada yang memarahi, ada yang memberi hukuman dan lain-lain. Nah, di materi ini kita juga akan mempelajari tentang salah satu teknik menangani anak yang melakukan kesalahan dengan teknik restitusi. Restitusi juga dapat merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi maksudnya di sini restitusi tekniknya lebih halus daripada hukuman dan tindakan yang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian fokus pada solusi. Dan restitusi ini adalah fokus bukan pada tindakan, tetapi fokus pada pembentukan karakter. Nah, Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Ki Hajar Dewantono bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, yang sebagai contoh,
tadi ketika ada anak yang melihat sampah berserakan di kelas, dia dengan motivasi intrinsiknya mengambil tindakan untuk mengambil sampah kemudian dia buang. Itu adalah salah satu contoh bentuk kemerdekaan seorang anak. Tanpa harus diperintah, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah salah satu muara dari tujuan dari budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Sebelum masuk ke keyakinan kelas, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah membuat semacam peraturan kelas atau kontrak belajar? Saya rasa sudah ya, karena setiap awal semester kita ada kegiatan rutin yaitu supervisi, ya, dan di mana dalam supervisi itu salah satu poinnya kita harus memiliki buku, ada buku penghukum, kemudian salah satunya ada buku kontrak belajar. Nah, di kontrak belajar itu isinya adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Bagaimana jika ada yang terlambat, ada yang mengerjakan tugas tidak memenuhi nilai dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini ditekankan kepada keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik ya Bapak Ibu, motivasi dari dalam diri kita. Karena kalau peraturan kelas itu biasanya sifatnya agak memaksa dan satu arah ya, dari sekolah buat aturan seperti ini, kemudian siswa harus menaati. Sementara kalau keyakinan itu, keyakinan berasal dari yakin ya, artinya dari dalam diri manusia. Kalau anak sudah yakin, insya Allah dia akan menerapkan segala sesuatunya atas dasar kesadaran sendiri. Baik, ini contoh perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku tempatnya. Ini peraturan biasanya tertulis. Kemudian kalau keyakinan kelas ini dalam bentuk tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini bisa diwujudkan ke dalam keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah peraturan. Dan keyakinan kelasnya adalah terkait dengan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya adalah tentang keselamatan dan keamanan. Baik, di sini ada beberapa cara untuk menciptakan program kebajikan ya. Jadi untuk menciptakan atau membuat keyakinan kelas itu yang pertama dan angkanya seperti ini. Pertama, dilihat dulu daftar kebajikan yang telah disusun oleh bersama warga sekolah. Kemudian dipilih dari nilai-nilai tersebut mana yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian disempurnakan oleh semua warga sekolah dengan cara berdiskusi, bermusyawarah, dan kemudian yang terakhir setelah disepakati dibuat poster untuk ditempel di lingkungan sekolah dan juga bisa disebarkan lewat media sosial. Ini contoh Bapak Ibu keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Kalau kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini harus belajar ya atau rajin. Kemudian untuk kelas 5 selalu bersikap positif. Nah, positif itu banyak ya Bapak Ibu, menghormati, sopan santun dan lain-lain. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu adalah contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut teori ini Bapak Ibu, mengapa dibiasakan budaya positif di sekolah? Karena setiap manusia menurut teori ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau ada anak satu kelas itu akan dikucilkan, itu dia pasti merasa kurang diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini dalam artian bukan dulu menjadi penguasa kelas ya, saya harus menguasai kelas ini enggak, tapi bisa menguasai dalam bentuk materi pelajaran yang dia pelajari. Kemudian kebutuhan kesenangan, anak identik dengan kesenangan. Kemudian yang terakhir ada kebebasan. Jadi kreativitas anak-anak jangan sampai terhalang oleh kebijakan yang kita terapkan di sekolah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru dan mungkin kita pernah menerapkannya.
Dari 5 tersebut, yang pertama posisi sebagai penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada posisi sebagai teman, kemudian ada posisi pemantau, dan terakhir ada manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini sebagai penghukum, ya, anak ada yang melakukan pelanggaran, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, merasakan semacam ada ancaman, ya, ancaman yang diberikan kepada siswa. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, kemudian gurunya berkata, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Apa mau Pak Guru dimarahi Pak Kepala Sekolah kalau kamu melakukan pelanggaran seperti itu? Nah, dengan seperti itu anak akan merasa dia bersalah, kemudian dia akan memperbaiki perbuatannya. Kemudian memposisikan diri sebagai teman. Contohnya kalimat begini dalam menyikapi pelajaran anak. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ini tidak ibu pernah. Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, ini seolah-olah kita memposisikan diri sebagai teman, ya, untuk siswa kita di sekolah. Kemudian di posisi pemantau dan manajer ini adalah posisi yang diharapkan dari sharing teori ini, Bapak Ibu. Jadi seorang guru diharapkan menjadi seorang pemantau dan manajer dengan menyikapi kalau tadi ada Lucy dan Bagus yang melakukan kesalahan. Kemudian respon kita adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi menggunakan nada yang datar dan tidak mengancam. Nah, ini adalah pendekatan segitiga restitusi, salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyikapi anak dalam melakukan kesalahan. Dan Bapak Ibu, berikut saya tampilkan ada video yang menampilkan salah satu contoh pelanggaran siswa, kemudian apa yang akan dilakukan oleh guru. Yang video 1 dulu ya Bu Ida ya. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian gurunya mengambil sikap seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi ada posisi pendukung, membuat rasa bersalah, kemudian posisi teman dan posisi manajer. Apakah ada yang berpendapat dari Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, guru tadi memposisikan diri sebagai apa? Apakah sebagai pendukung atau sebagai teman atau sebagai manajer? Mungkin ada yang berkenan untuk menjawab. Oh iya Bu Heni, silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang kasus naret yang pertama ini, gurunya berperan sebagai pendukung. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ini video tadi tentang kasusnya Naren, itu gurunya berperan sebagai penghukum. Karena guru tadi tanpa bertanya kepada anaknya alasan mengapa
dia terlambat, dia langsung memberikan hukuman. Begitu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya untuk Bu Eni telah menyampaikan pendapatnya. Jadi benar ya, tadi indikatornya sudah nampak, sudah jelas bahwa guru tadi memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Nah, kemudian mungkin ada satu contoh lagi video. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh video penanganan pelanggaran anak yang kedua ya. Bapak Ibu, apakah ada yang berpendapat terkait dengan posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Guru tadi sebagai apa? Mungkin ya Bapak-bapak supaya tidak ngantuk ya. Sebagai ya Pak Linda, monggo silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang kedua yaitu siswa dibuat merasa bersalah, itu yang bisa kita tangkap dari video tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Linda sudah menyampaikan pendapatnya. Benar sekali ya Bapak Ibu bahwa di video yang kedua ini guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi indikatornya nampak ibu bisa jantungan ya, kalau kamu seperti ini terus ibu bisa dimarahi kepala sekolah. Jadi seolah-olah nanti anak merasa bersalah. Nah, menurut Bapak Ibu dari kedua teknik tadi apakah sudah efektif dalam menangani kasus yang dilakukan oleh seorang anak? Apakah sudah cukup baik dan perlu dilaksanakan terus atau mungkin ada yang lain? Oh baik, kalau pas kita lanjutkan ya. Tadi ada kasus di awal tadi terkait dengan Lucy dan Bagus. Ya tadi ya yang di awal tadi. Lina ya, mohon maaf, ini sudah siang agak blank. Ada Lina dan Bagus yang terlibat ke dalam suatu keributan, kemudian dipanggil oleh guru. Nah, Bapak Ibu, ternyata di 5 posisi ini ternyata yang disarankan untuk diterapkan di sekolah bukan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ya, tetapi kita sebisa mungkin memposisikan sebagai seorang pemantau dan manajer. Nah, sebagai seorang manajer, bagaimana kita menyikapi atau menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh siswa agar siswa tidak merasa bersalah, tidak merasa sebagai anak yang gagal, dan setelah masalah itu selesai, anak bisa kembali ke lingkungannya dengan kuat ya, bukan tidak kemudian merasa minder dan lain-lain. Nah, ini adalah ada satu teknik yang tadi disampaikan di sini, yaitu teknik segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bisa diterapkan dalam menangani permasalahan anak. Dan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah
menstabilkan identitas yang sebelah tadi Bu Ida. Nah ini menstabilkan identitas maksudnya apa? Maksudnya ketika anak melakukan kesalahan kemudian dia dipanggil, kemudian ditanya dulu kenapa melakukan seperti itu, kemudian seolah-olah kita memposisikan diri kepada anak itu ya, oh kalau Pak Guru dijelek-jelekan, Pak Guru juga akan marah dan tidak terima. Nah supaya anak-anak merasa dia tidak sepenuhnya salah, kemudian dia akan merasa bahwa dia tidak merasa posisi yang sangat bersalah sekali, kemudian identitasnya atau pribadinya menjadi stabil ya. Kemudian yang selanjutnya setelah percakapan itu kemudian divalidasi tindakan yang salah, bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Kemudian setelah kamu dijelek-jelekan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Nah baru anak jujur ya, saya membanting bukunya, saya mencoba bukunya. Nah itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah kemudian setelah mengakui kesalahannya, setelah nampak kesalahannya, kemudian baru menanyakan keyakinan. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar terkait dengan perbuatanmu? Nah Bapak Ibu, ini adalah materi yang terakhir terkait dengan penerapan segitiga restitusi, dan ada satu contoh video yang bisa kita saksikan bersama dalam menyikapi kesalahan siswa yang ada dalam posisi kita sebagai seorang manajer ya, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sebentar. Volumenya Bu Ida. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah satu cara yang bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh guru dalam menangani kesalahan siswa yang terjadi di sekolah. Jadi tidak memposisikan diri sebagai penghukum, kemudian tidak memposisikan diri sebagai membuat rasa bersalah, tapi memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Nah, kenapa dipilih ini dalam teori ini, pendekatan restitusi ini? Karena ini adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung terlaksananya atau terciptanya budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif tidak hanya ditanamkan kepada siswa, tetapi ditanamkan juga kepada Bapak Ibu gurunya di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dalam berkata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi Rizkyasa Putra SPD. Acara yang kelima yaitu tanya jawab Bapak Ibu tamu undangan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait diseminasi budaya positif, waktu kami persilakan. Baik, jika tidak ada, marilah kita lanjutkan acara yang ke-6 yaitu penutup. Alhamdulillah, semua rangkaian pada acara pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Sebelum acara ini kami tutup, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan dalam acara webinar diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Mejemen. Dan apabila kami dalam membawakan acara pada kesempatan hari ini banyak salah kata maupun tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.